Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zaman kejayaan Islam pada dinasti Abbasiyah. Zaman kejayaan Islam atau Islamic Golden Age adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada dinasti Abbasiyah, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat pesat. Di sekitar abad ke-8, bangunan bersejarah bernama Bait al-Hikmah yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan atau House of Wisdom selesai dibangun. Bangunan ini menjadi pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di masa dinasti Abbasiyah. Tahukah kamu bahwa zaman kejayaan Islam ternyata lahir dari berbagai faktor yang saling terkait? Pertama, pada zaman tersebut, seluruh umat Islam bersatu dalam satu kekhalifahan tunggal sehingga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dinasti Abbasiyah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang ekonomi dan perdagangan, di mana para pedagang-pedagang sampai ke seluruh penjuru. Saat pedagang itu kembali ke Timur Tengah, mereka turut membawa serta penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan baru dari tempat-tempat yang sebelumnya mereka kunjungi. Kedua, mereka dipimpin khalifah-khalifah yang menjunjung perkembangan sains, logika, dan rasionalitas. Mereka juga turut menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta berkomitmen dalam membangun toleransi antar umat. Di antara khalifah di dinasti Abbasiyah yang paling menonjol adalah Harun al-Rasyid dan anaknya al-Ma'mun yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih bangsa India, Persia, dan Bizantium. Tanpa peran keduanya, dinasti Abbasiyah mungkin tidak bisa segemilang saat ini. 3. Salah satu penyebab kejayaan umat Islam adalah keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damaskus ke kota Baghdad. Saat masih di kota Damaskus, ilmu pengetahuan Islam mendapatkan banyak pengaruh dari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Setelah pindah ke kota Baghdad, ilmu pengetahuan Islam memperoleh tambahan lain seperti ilmu pengetahuan Persia, India, hingga Tiongkok. Kenyataan ini tidak terlepas dari letak geografis Baghdad yang lebih strategis dibanding Damaskus, yang memungkinkannya menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya di jalur sutra. Karena berada di jalur sutra, Baghdad berhasil menjadi kota metropolitan yang ramai akan pengunjung dan pedagang, tidak sedikit diantaranya yang memutuskan singgah dan menetap. Aktivis ekonomi dan perdagangan seperti perdagangan komoditas madu, perhiasan, sutra, kaca, kertas, gading gajah, dan lain-lain menjadikan kota Baghdad menjadi salah satu kota terkaya di dunia pada masa tersebut. Kekayaan ini membuatnya mampu mendukung berbagai proyek perkembangan iptek yang sampai hari ini masih sangat berpengaruh di dunia. Melalui interaksinya dengan Tiongkok, baik melalui perdagangan dan perang, dunia Islam memperoleh akses terhadap teknik pembuatan kertas dari Tiongkok yang nantinya akan mempermudah proses penyebaran ilmu pengetahuan. Berkembangnya Baghdad atau Irak dan Bukhara di Uzbekistan sebagai pusat perdagangan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong, termasuk kaum cendekiawan. Hal ini turut mempengaruhi munculnya para ilmuwan jenius dari dunia Islam yang nantinya akan melahirkan berbagai macam karya yang sampai sekarang masih kita gunakan. Ilmuwan-ilmuwan ini antara lain adalah Ibnu Sina, seorang polimer jenius dari Uzbekistan, yang namanya menjadi terkenal karena mendalami berbagai ilmu pengetahuan, baik filsafat, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Salah satu mahakaryanya yang terkenal adalah di bidang kedokteran yang berjudul Al-Qanun Al-Tibb atau The Canon of Medicine. Karya ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu buku terpenting bagi mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa, khususnya di abad pertengahan hingga abad ke-18.
Tidak mengherankan jika di dunia medis, Ibnu Sina sering dianggap bapak pengobatan modern awal bersama ilmuwan lainnya seperti Hippocrates dari Yunani. Ibnu Sina memang merupakan ilmuwan yang sangat hebat, namun selain dia masih banyak ilmuwan-ilmuwan hebat lainnya dari dinasti Abbasiyah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.